Beacon Hospital yang sudah ada bersama kami hari ini ya. Sudah ada semua ya, sepertinya sudah masuk ya. Oke. Izinkan saya memperkenalkan manajemen dari Beacon Hospital yang dimulai dari Director of Business Development and Marketing Strategic, yaitu Mrs. Jenny Leong. Are you with us? Can you hear us? Oke, nice to meet you, Miss Jenny. Saya undang dulu ke depan ya. Oke. Apa kabar Pak Dani? Wow, luar biasa, baik sekali Miss Jenny. How are you? Kabar semuanya. Baik, terima kasih ya Miss Jenny. Thank you for attending. Today I will be translating your sessions, but before your session, let's introduce the other member of the management as well. Okay, baik. Ada juga Senior Manager for Business Development for Indonesia dari Beacon Hospital, yaitu Ibu Nani Sukimin. Apakah bersama kita? Sudah bersama kita, Ibu Nani? Oke, selamat malam Ibu Nani. Selamat malam. Wah, senang bisa berjumpa nih ya Bu Nani ya. Iya, senang sekali. Apa kabar semua di Indonesia? Semua sehat ya? Luar Ya, itu biasa. kita mau dengar. Ya, betul. Semua mesti sehat. Semua mesti sehat. Itulah kenapa kita mau mengenal Beacon ya, agar kita bisa tambah sehat. Iya, benar sekali Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Thank you Bu Nani. Oke, dan juga tentunya ya ada juga marketing manager ya untuk Indonesia, yaitu Ibu Esther. Bu Esther sudah masuk ya bersama kita ya. Selamat malam Ibu Esther. Halo. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Dani. Apa kabar? Selamat malam Bu Esther. Ya. Semuanya baik ya? Ya, semuanya Sehat baik. semua? Amin. Semua sehat. Semuanya bagus. Iya, senang kami bisa berjumpa kembali ya Bu Esther. Kita sudah pernah ada meeting, namun dengan Bu Nani dan Mrs. Jenny ini pertama kali ya kita berjumpa ya. Jadi salam kenal. Salam kenal, salam hangat. Salam hangat dari keluarga Nagaya kepada keluarga Beacon ya di sesi hari ini. Ya, senang sekali nih udah ketemu akhirnya sama semua keluarga besar Nagaya. Betul sekali, karena kita sekarang sudah jadi satu keluarga ya, Beacon dan Nagaya. Jadi sudah saatnya manajemen dari Beacon mengenal keluarga besar dari Nagaya Technologies ya. Yes, betul. Oke, baik. Terima kasih ya Mrs. Jenny, Bu Nani, dan Bu Esther bersedia hadir ya, berkenan untuk berbagi di sesi hari ini kepada para Nagaya holder ya. Mungkin selama sekitar 60 sampai 90 menit ke depan ya, kita akan membahas beberapa hal bersama ya, mengenai Beacon sendiri, mengenai medical tourism di Malaysia, dan nanti juga kita akan berbicara mengenai kolaborasi dan tentunya dari pihak Nagaya sendiri saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh Business Development Manager dari Nagaya untuk Indonesia, yaitu Pak Yunias. Selamat malam Pak Yunias. Selamat malam Pak Dani. Selamat malam juga nih buat Ibu Jenny, Ibu Nani, Ibu Esther. Bisa jumpa kembali. Ya, kalau Pak Yunias sudah pernah bertemu secara tatap muka ya Pak Yunias. Bertemu dengan Ibu Nani dan Ibu Esther ya. Baru pertama kali ketemu dengan Ibu Jenny malam hari ini. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Baik ya, jadi sekali lagi bagi para Nagaya holder ya yang mengikuti sesi hari ini dimanapun Anda berada, ikuti sesi ini sampai selesai. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan boleh gunakan fitur chat ya. Kalau nanti waktunya memang tersedia, kita akan bantu jawab ya. Tapi ikuti sesi ini sampai selesai agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kerjasama antara Nagaya Technologies dengan Beacon. Oke, baik. Mungkin kita langsung masuk ya. We're gonna get to the session today. Dan mungkin yang pertama saya akan berbicara dengan Mrs. Jenny, betul ya? Oke, I will translate your session, Mrs. Jenny, if you want to speak in English. Tapi jika berkenan berbicara di bahasa Indonesia lebih baik lagi. Oke, baik. I will read the question in bahasa Indonesia and then I will translate it in English and then I will help you translate it in English. Oke. Untuk memperingati Hari Kanker Sedunia yang kebetulan jatuh pada tanggal 4 Februari tahun 2003, ya, mungkin boleh kita bicarakan sedikit tentang penyakit kanker itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya seperti apa penyakit kanker itu, apa pemicunya, apa gejalanya, dan mungkin apa yang bisa dilakukan
So to commemorate the International Day of Cancer that will fall 4th of February 2023, maybe we can get to know a little bit about cancer itself. What is it about, and what are the symptoms, what causes it, and what can we do for early prevention? Yeah. Yeah, can you hear us? Yeah, Mrs. Jenny, can you hear us? Oke, sepertinya suaranya tidak masuk ya. Oke, Okay, my mic was muted. no problem, no problem. Go ahead, Miss Jenny. Okay. I think before we actually give you a further information about the facilities and some of the treatments that we're organizing, just let me have a good, quick introductions about myself. Nama saya Jenny Leong, Director of Corporate Sales and Business Development dari Beacon Hospital. I'm very glad to see all of you tonight, and thank you for untuk kesempatan yang diberikan ya, khususnya kepada Bapak Nitish, Chief of Digital Media and Training, Bapak Yunus, Indonesia Business Development Manager. So selamat datang semuanya di acara pertama kami ya. As all of us are aware, Malaysia adalah satu destinasi medical tourism yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Kerana kualitas dari fasilitas dan teknologi kesihatan yang prima dengan harga yang sangat terjangkau. So I try to give a very quick briefing in bahasa Indonesia. Hopefully you can understand me well. You speak so well. Bahasa Indonesia is perfect. Go So on. juga Malaysia juga dikenali dengan memiliki tim medis yang handal. Ya, of course, most important, Malaysia merupakan destinasi travel yang sangat ideal, baik untuk shopping, juga terkenal sebagai sugar culiner. Durian, I think, is one of everybody's favorite for Indonesian, correct? Alright. Then of course, komunikasi yang mudah kerana kami memiliki bahasa yang hampir sama, dan terutamanya jarak tempoh yang cukup dekat, hanya 2 jam by flight dari Jakarta misalnya. Dari Medan lagi berdekatannya. So Beacon Hospital actually di Malaysia ini berbeza dari rumah sakit yang lain di Malaysia, kerana Beacon Hospital sangat fokus kepada rawatan kanker dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan kanker. Kami mempunyai banyak pakar yang lain, dan kami memiliki tim onkologi yang terbesar dan fasilitas yang moden yang sanggup memberikan perawatan kanker secara komprehensif. Jadi hal ini menjadikan Beacon Hospital sebagai rumah sakit kanker terkemuka pertama di Malaysia. Selain itu, we don't talk about cancer, we also always emphasize akan pola hidup yang sihat, pencegahan serta deteksi dini penyakit kanker. So, without talking too much, tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Miss Nani Sukimin yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang siapa Beacon Hospital, apa yang menjadikan Beacon Hospital ini unik dan berbeza. So sekali lagi, thank you very much. I hope that kerjasama kami malam ini akan membawa lebih kebaikan dan manfaat yang lebih besar untuk kita semua. Okay? Terima kasih. Thank So you, I pass the Jenny. floor to Miss Nani. Thank you, Miss Jenny. Thank you so much ya for the introduction. Now we're gonna hear, kita akan langsung dengar dari Bu Nani ya, langsung ya, berarti ya Bu Nani ya. Silakan Bu Nani. The floor is yours. Halo, selamat malam semua. Terima kasih Pak Dani yang sudah membuka acara kita pada hari ini, dan juga kepada Pak Yunias tadi nggak bisa
bisa bilang hai karena saya di mute tadi, jadi nggak bisa balas Pak Yunias. Memang saya pernah ketemu dengan Pak Yunias, senang bisa ketemu lagi, tapi cuma online nggak apa. Kita akan ketemu lagi di Jakarta ya. Dan yang lain-lainnya juga pasti penasaran ini, kenapa yang ini bahasa Indonesianya lancar gitu. Tapi kalau dari namanya pasti juga sudah tahu, sudah Jawa sekali Sukiminnya ini. Nama saya Dani Sukimin ya, asalnya memang saya dari Medan, kota Medan ya. Dan memang sudah lama di Malaysia, sudah 20 tahun lebih di Malaysia, dan selama ini memang sudah di bidang medical, dan terutama di bidang medical tourism ya. Dan sudah dibikin sudah hampir 6 tahun. Kenapa? Pasti ada alasannya kenapa Nani sudah sampai 6 tahun di bidang hospital juga ya. Kita akan kenal lebih dekat lagi. Sekarang saya akan mulai dengan share screen saya ya, untuk presentasi saya. Boleh saya diizinkan untuk sharing screen? Sure. Silakan. Ya. Oke, bisa dengar saya? Ya, very clear. Ya, bisa. Very clear. Okay, good. Okay, let's start with Beacon Hospital. You can see this building, bisa lihat bangunan ini, bangunan Beacon Hospital, ya. Dan kalau dilihat dari bangunan juga, sepertinya tidak begitu besar, benar nggak? Benar sekali, ya. Karena Beacon Hospital yang kita utamakan itu betul-betul adalah quality healthcare kita dengan teknologi dan tim andalan kita adalah dokter-dokter kita. So we really look into the overall of the services, doctors, and the teamwork of everyone inside one hospital. Ya, dan untuk visionnya kita itu sebagai a good hospital, dan missionnya to make a good hospital. Maksudnya apa? Good hospital. Maksudnya dari good hospital, we want to make this hospital can be able to treat, bisa menyembuhkan bukan cuma pasien yang mampu untuk datang berobat aja. Jadi untuk pasien yang kurang mampu juga bisa berobat di Beacon Hospital. Dan ini adalah missionnya dari pemiliknya rumah sakit kita, Madam Mary Chen ya. Mungkin next time we can invite Madam Mary Chen to be one of the speaker as well ya. Sebab Madam Mary Chen itu punya background yang sangat luar biasa. Kalau kita sharing hari ini pasti tidak akan habis. Beliau karena punya background yang cuma kelas 6 SD sekolah dasar dan bisa memiliki sebuah rumah sakit, dan ini missionnya itu memang betul-betul membantu orang ya. And you can see here, tapi rumah sakit yang kecil yang seperti Nani bilang, tapi kita mempunyai pencapaian yang luar biasa. World Class Award yang kita capai, International Award ya. Seperti salah satunya adalah untuk ISMO, dan kita rumah sakit satu-satunya yang dituju oleh ISMO sebagai pusat destinatif untuk preventive care dan oncology center. Dan yang satunya lagi adalah untuk IROC dari US, dari Switzerland, dari Malaysia, dan ini adalah yang terakhir yang diberikan kepada Madam Mary, dan juga atas CSA yang diberikan dari Beacon Hospital juga ya. Dan ini cuma diberikan kepada 15 orang Malaysian, jadi salah seorangnya adalah Madam Mary sendiri. Dan ini juga yang tadi saya sebutkan, kita sebagai ISMO ya. Dan bagi yang belum pernah ke rumah sakit Beacon, kita bisa undang untuk meninjau kawasan di sini. OPD 1, outpatient ya, jadi tempat untuk bertemu dokter di klinik. Wah, lihat, ini semuanya dengan tangannya Madam Mary sendiri untuk pilih perabotnya, semuanya. Dan ini, di tengah-tengah ini kita ada menyajikan makanan seperti roasted, maksudnya apa, roti panggang, ada pao gitu. Jadi ini untuk makanan sampingnya kalau begitu tiba-tiba, biskuit ya, kalau ada rasa lapar, jadi kita nggak usah ke restoran dulu, bisa langsung ketemu dokter, terutama untuk pasien Indonesia ya. Dan bisa dilihat ini ruang ICU kita yang betul-betul sangat besar, dan tempat untuk UTI, dan juga untuk ini, untuk kamar kita itu sangat besar ya. Jadi kamar kita itu ada kamar yang betul-betul biarpun 3 bed, tapi tetap sangat besar ukurannya ya. Oke, dan ini yang betul-betul yang menjadi andalan, yang menjadi alasan kenapa banyak pasien Indonesia, pasien dari luar negeri yang datang ke Beacon.
Harrison ini adalah mesin yang kita betul-betul dites oleh onkologis kita, dipilih oleh onkologis kita dengan perawatan radioterapi yang cukup 1 menit lebih saja. Ya, jadi dengan 1 menit lebih pasien masuk ke dalam. Pengobatan itu bisa 20 kali, bisa 15 kali. Jadi pasien akan tinggal 15 hari ataupun 20 hari di Malaysia. Ya, dan itu cukup dengan outpatient. Jadi pasien itu kalau memungkinkan dia akan tinggal di hotel dan cuma datang ke sini untuk pengobatan yang tidak lebih dari 2 menit ini. Tapi kadang-kadang kita juga pikir kok 2 menit itu bisa cepat kayak gitu ya, masuk apa enggak, aku udah langsung masuk nih, langsung keluar, benar enggak aku ini udah diobati. Kadang-kadang kalau manusia awam itu kan pikirnya kayak gitu, benar enggak? Terus seperti istilahnya telur peluru yang kita tembak pada sasaran tepat dalam masa 1 menit itu kan akibatnya juga fatal, betul ya? Sama dengan laser yang kita betul-betul sudah fokus, karena fokusnya betul-betul tepat sasarannya. Jadi sel-sel sehat yang di luar, di bagian yang ditujukan oleh dokter waktu melakukan treatment planning, jadi sel-sel itu tidak akan ikut terbakar. Dan ini juga salah satu benefitnya, ya. Dan makanya juga kalau kita buat hair shell, itu side effect-nya juga tidak terlalu tergantung dengan kondisi dan juga di mana yang dirasa, ya. So, kalau ketiga, kenapa? Ini salah satu alasannya juga. Yang kedua, ini radiosurgery kita. Kalau di yang pertama di Malaysia yang memiliki dengan HyperRAC, teknologi HyperRAC, ini memang cuma ada di Beacon, ya. Memang kita di rumah sakit lain juga ada mesin yang sama, tapi yang kita di Beacon ini kita dengan HyperRAC, jadi dia bisa multifunction. Dan yang paling bagus untuk mesin radiosurgery ini apanya? Tidak ada rasa sakit, tidak perlu dibius, tidak perlu pembedahan dan berat. Jadi kalau umpamanya ya mama yang punya basic, contohnya umurnya udah 77 tahun tapi nggak mau dioperasi apa-apa, ya ini sama case-nya dengan operasi, hasilnya bisa sama, tapi yang penting kita itu tidak merasa seperti dioperasi, ya. Dan yang satu saya mau sharing ini betul-betul yang saya dengar dari salah satu onkologis kita, sekarang kalau untuk kanker prostat itu tidak perlu lagi harus melakukan operasi dengan urologi kita. Jadi untuk kanker prostat tidak perlu harus operasi dipotong dulu, tapi bisa langsung untuk yang stadium 1 dengan 2 bisa langsung dengan radiosurgery, cukup 5 kali, 1 hari 20 menit dengan rawat jalan, dan hasilnya itu yang kita ada dalam untuk 200 pasien, hasilnya 95% tingkat keberhasilannya sampai sekarang. Ini betul-betul satu pencapaian yang luar biasa, dan ini yang mau kita sampaikan juga malam ini untuk disebarkan ke teman-teman yang pada usia yang mulai berusia dan ada gejala-gejala kanker prostat. Jadi jangan ambil tindakan langsung dengan operasi, bisa datang konsultasikan ke Beacon Hospital, ya. Oke. Dan yang lainnya ini semuanya adalah kelebihan kita. So kelebihan kita termasuk juga, jadi kelebihan kita itu bisa dilihat dari sini, ada Hersion, ada TrueBeam, ada Carabin dan Bilupride, ini khusus untuk kanker prostat dan neuroendocrine stadium lanjut, ya. Dan kita juga ada PET scan kita yang satu-satunya yang dengan Rimaring. Kenapa? Dengan Rimaring itu mengurangi radiasi untuk pasien, ya. Dan dengan kecepatan dan dengan image yang betul-betul sangat real, dengan warna yang bisa dokter jelaskan ke pasien bahwasanya ini sudah stadium 1, stadium 2 dan dari mana asalnya, ya. Dan salah satunya juga keistimewaannya PET scan di Beacon Hospital itu cuma Rp2.000. Itu berarti kalau di Indonesia bisa sampai 14 sampai 15 juta, tapi di Beacon Hospital itu cuma 7 juta. Dan kita kenapa bisa harga murah juga? Ya, kita punya Cyclotron yang memproduksi gelnya untuk FDG untuk membuat PET scan, ya. Jadi tidak berarti kita murah tapi kualitinya nggak bagus. Kita murah dengan kualiti yang terbagus dan tercepat, ya. Dan ini juga salah satunya karena Madam Mary mau memberikan keseimbangan bagi semua orang bisa mampu berobat, biarpun tidak mampu tapi bisa berobat. Oke, seperti yang tadi Bu Jenny jelaskan, di Beacon itu kita hampir meliputi semua spesialisasi yang di rumah sakit. Yang kita tidak ada itu cuma untuk melahirkan anak-anak dengan anak-anak, dokter anak-anak nggak ada di Beacon.
Medical Center. Yang lainnya semuanya tersedia di Beacon Hospital. Ya, dan ini our Center of Excellence. So semuanya kita ada. Dan of course kalau untuk saraf ya kita punya dokter anjuran kita, dokter ahli bedah saraf, dokter kanker, dokter mata, dan juga untuk wanita, untuk pria, dan juga untuk medical check-up. Dan juga kenapa Beacon Hospital meletakkan ujian klinis itu sebagai salah satu excellent center, ya itu karena bagi Beacon Hospital kita merasa ujian klinis itu sangat penting untuk pasien, terutama untuk pasien untuk mendapatkan pengobatan yang terbaru, obat yang terbaru, dan dengan ini kita bisa memberikan perawatan yang sesuai untuk pasien. Dengan banyaknya pilihan pengobatan di Beacon, jadi kita bisa memberikan pengobatan yang paling tepat untuk pasien. Ya, ini nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut untuk klinikal, ya. Dan dokter-dokter kita yang seperti saya bilang, Dr. Lee Fuxian tadi, ini betul-betul dokter top di Malaysia. I can mention that, he's betul-betul top one di Malaysia. Kenapa? Karena pasien dia itu bisa datang dari semua negara, dari luar negeri, ya. Dan juga pasien dari dokter dari luar negeri juga bisa refer ke Dr. Lee Fuxian juga. Ya, dokter ini betul-betul well known, tapi kalau mau appointment dengan beliau mesti paling tidak 1 minggu lebih awal. Ya, itu kita sampaikan. Dan juga Dr. Dave sebagai presiden dari Pink Ribbon Association. Ini juga betul-betul sangat berpengalaman, dan juga Dr. Mavis Riddle, Dr. Lee Jun Kyung untuk lutut dan sendi dan osteoporosis as well. Dan untuk urologi, Profesor Dr. Tang. So, semuanya itu adalah dokter yang dengan pengalaman 35 tahun ke atas. Ya, dan ini tim onkologi kita yang betul-betul terbesar di Malaysia. Ini juga kebanggaan kita, ya. Kenapa tim maksudnya kenapa di Beacon Hospital itu kita punya banyak sekali dokter-dokter. Salah satunya juga ya kita juga investasi yang terbesar untuk pengobatan kanker dengan teknologi kita yang terbaru. Jadi bagi seorang dokter dengan support yang kita berikan dengan mesin, dengan tim medis, jadi ini untuk treatment plan radioterapi, salah satunya adalah radioterapis kita yang sudah mendapatkan award sebagai top di dunia itu sampai number 8. So ini semuanya sudah dengan piagam-piagam penghargaannya. So treatment plan dokter dengan radioterapis itu kerjasamanya betul-betul mesti sama satu jarum, ya. Dan di Malaysia itu cuma ada dokter onkologis itu cuma ada sedikit, dan di Beacon itu memang yang paling banyak mendominasi dari jumlah secara keseluruhan, ya. Jadi itu yang kita berani mendeklar kita itu memang tim onkologi yang terbesar di Malaysia. Dan ini adalah medical check-up kita, ya. Jadi nanti mungkin Esther akan sharing lebih lengkap tentang promosi kita yang special, ya. Jadi tetap stay. Dan of course kalau medical check-up yang kita juga kasih buffet untuk our own Hainanese chicken rice, jadi nggak usah pergi lagi keluar untuk cari makan, ya. Dan ini adalah tim untuk health screening dan wellness center kita. Dan ini yang tadi kita sebutkan juga, Madam Mary yang betul-betul meletakkan hatinya untuk membantu pasien. Dan begitu beliau memberi rumah sakit ini, beliau sudah mulai menerapkan setiap tahun itu pasti disisihkan dana untuk membantu pasien yang kurang mampu. Dan ini adalah jumlah total yang telah disalurkan untuk dana sampai saat ini sudah melebihi dari 150 M. Ya. Dan ini adalah cerita-cerita tentang tingkat kesuksesan kita. Salah satunya adalah, ya ini adalah salah satu hobinya Madam Mary. Beliau sampai menggaji ini Bapak Alex ini untuk keluar untuk cari pasien yang muda, yang sudah give up, yang sudah menyerah, dan keluarga sudah menyerah, datang ke Beacon untuk berobat, ya. Dan ini diberikan amal bayaran untuk pasien ini. Dan pasien ini yang sudah paru-parunya tinggal berfungsi 10%, tapi begitu di Beacon, ya 90% dari sel kanker di dalam tubuhnya telah hilang. Dan kita telah berhasil menyelamatkan satu nyawa. Dan waktu kita terakhir ketemu ini pas Mooncake Festival, lihat Pak Alex ketemu dengan dia, ini dia sudah sehat dan rambutnya juga sudah tumbuh, ya. So we are so glad that we can have someone like this. Ya, ini salah satu cerita kita juga. Dan ini kalau saya sharing
karena pasien sudah kasih kita sharing, dan ini Ibu Felicia orang Jakarta ya. Ibu Felicia sendiri yang sharing di Akadef ya, maksudnya dia sendiri berdiri dan sharing. Ini testimoni dari beliau, dan Ibu Felicia ini juga salah satu ketua dari satu asuransi yang lumayan terkenal, the head of the department ya. Sudah sempat menginap di rumah sakit 70 hari di rumah sakit di Indonesia, dan akhirnya memutuskan ke Beacon, biarpun nggak pernah dengar Beacon, tapi karena disarankan oleh 2 orang yang menyebutkan nama Beacon Hospital, beliau juga datang ke Beacon. Dan begitu datang ke Beacon, waktu itu masih dengan oksigen ya, dan dibantu oleh dokter, didampingi oleh dokter. Begitu tiba di tempat kita, memang kondisinya sangat kritikal ya, karena dokter kita langsung lihat gejala-gejalanya, langsung melakukan pengobatan yang sesuai, dan dalam waktu 4 hari oksigennya itu sudah dilepas, dan dalam waktu 7 hari beliau itu sudah discharge dari rumah sakit dan tinggal di Padang. Dan dari hari ke-10 beliau sudah bisa balik ke Jakarta, karena saking senangnya beliau itu terus sharing tentang Beacon Hospital. Dan ini salah satu clinical research yang kita buat ya. So kalau untuk case paru-paru ya, so case kanker paru-paru memang case yang paling sulit diobati kalau sudah sampai ke stage 4 biasanya ya. Tapi di Beacon Hospital kita menciptakan mukjizat bagi pasien yang kanker paru-paru. Paling terakhir pengobatan yang kita dapatkan adalah penghargaan dari di Singapura, dokter kita hadiri ya, kita sharing dengan world, dengan dunia-dunia onkologis lainnya. Kita berhasil menyelamatkan seorang kanker paru-paru pasien dengan tingkat survival yang paling tinggi, yang paling lama ya, dan kita share the case and share bagaimana kita mengobati pasien. Dan kenapa tadi saya bilang, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang clinical research. Karena di Beacon, kalau umpamanya ada obat yang biasanya didapati di US dan tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi, dan di Asia itu belum dipakai lagi, kita akan dipakai di Beacon Hospital. Tapi dengan kriterianya yang sesuai, itu pasien itu bisa mendapatkan obat yang terbaru ya. Jadi biarpun kita punya uang, belum tentu obat ini ada di rumah sakit. Tapi kalau di Beacon, karena kita yang mendapatkan untuk kriteria yang sesuai dan mendapatkan kelulusan untuk memakai obat ini, makanya langsung bisa memakai obat ini ya. So this is all the research kita, dari hasilnya kita publicity juga di Journal, Asian Journal of Medical Science ya. Salah satunya juga adalah yang kita publish juga adalah untuk breast cancer kita, tingkat kesuksesan untuk breast cancer survival. Kalau di Beacon kita ada buat research selama 5 tahun, stadium 1 dengan 2 itu 100%. Selama 5 tahun, race-nya itu Chinese, Indian, dan Malay ya. Tapi yang untuk tingkat stadium 3 itu 78%, dan di stadium 4 itu cuma 38%. Ini menyatakan kepada kita, kalau kita ada rasa dan benjolan di payudara, khususnya bagi para wanita di sini, jadi jangan sungkan untuk datang ketemu dengan dokter payudara kita, our breast surgeon, untuk cek keadaannya. Kalau memang stadium 1, stadium 2 itu 100%, so don't worry ya, don't stop yourself to come over. Dan ini adalah salah satu berita baik yang saya sharing, terutama untuk semua yang di Indonesia ya. Kita bisa menerima cashless, maksudnya ya dengan pengobatan melalui asuransi-asuransi yang terdaftar. Most of the insurance in Indonesia itu kalau untuk rawat inap, untuk sakit, untuk operasi ya, kita bisa proseskan dengan bantuan dari international assistance ya. Dan ini seperti tadi saya sebutkan, radioterapi kita ada 15 kali, 20 kali, dan berita baiknya itu memang Beacon Hospital itu dengan pemiliknya luar biasa. Begitu ada penginapan diperlukan untuk pengobatan, untuk radioterapi 15 kali kita kasih 15 hari pengobatan akomodasi gratis untuk pasien yang berobat ya. Dan ini juga untuk memudahkan biaya pasien. Kalau untuk kemoterapi kita kasih 2 hari, karena untuk kemo dan setelah itu kan akan balik lagi dalam masa 2 minggu ya, atau 1 minggu. Dan berita baiknya kita kan sekarang juga punya Beacon TCM, Traditional Chinese Medicine ya. So biarpun TCM, kadang-kadang pasien kan kalau udah ketemu dengan dokter medikal, kadang-kadang
mau cari dokter PCN di luar. Tapi di sini kita juga punya dokter PCN, tapi bukan di dalam rumah sakit Beacon, tapi kedua dokter bisa kerja sama, ya. Dan ini adalah service kita. Dan ini berita baik lagi, Beacon Hospital yang kecil yang tadi saya bilang. Nah, kita akan punya Beacon Hospital yang kedua, ya. Ini dari Beacon Hospital ke-1, kita akan menghubungkan dengan jembatan dan kita akan ke Beacon Hospital 2 dan Beacon Hospital 3. Ya, so ini Beacon Hospital 2 dalam 2024, hopefully early of the year kita bisa bangunan seperti ini sudah ada di Beacon Hospital, ya. Dan ini adalah Beacon Resort kita, Beacon Resort. Kita punya seperti yang tadi Ibu Jenny sebutkan, main attraction, kita punya 200 pohon durian di sini. Kita punya hot spring, ya, dan juga untuk jungle trekking, untuk jalan pagi, untuk mandi di sungai biar terasa di kampung. Kita juga punya hot spring dan river. Ya, so you can see the room is so beautiful. So kalau umpamanya ke Malaysia tapi nggak tahu mau kemana, ya kita bisa ke Beacon Resort karena kita ada program untuk wellness, yang untuk detox, yang untuk makanan sehat, pola hidup sehat akan diajari. Kita bisa ikut programnya kita di Beacon Resort kita, ya. Dan ini Indonesia team kita semuanya, ya, tadi Bu Jenny, dan ini Madam Mary Chan kita. Ini saya sendiri, Esther, Shanti, our tim digital marketing, dan Ibu Mina yang membantu customer service kita. So kita semuanya ada mayoritas dari Indonesia untuk membantu pasien Indonesia kita. Iya. Dan yang terakhir, pas Imlek ya ini ya. Jadi kesempatan juga untuk panjangkan foto Imlek kita dengan dan selamat Imlek untuk yang merayakan. Ini nomornya kalau mau disimpan. Kita ada dokter Darisa yang khusus untuk memberikan konsultasi kepada pasien melalui WhatsApp tanpa bayaran. Jadi kalau ada yang mau simpan nomornya, silakan. Thank you, that's all from me. Thank you so much. Terima kasih Bu Nani. Wow. Sorry banyak ngomongnya karena kan No. nggak bisa ketemu, jadi cuma bisa dengar suara, dimaklumkan deh. Benar sekali Bu, dan thank you, informatif sekali. Jadi pas tadi kita mendengar tentang Beacon ya Bu ya, pas pertama kali kita tampilkan ya ada 202 nagai holder dan calon nagai holder yang hadir di Zoom meeting ini, ya. Ketika mereka semua melihat kerjasama antara Nagaya dengan Beacon Hospital, yang mereka lihat adalah a good hospital. Mereka terkadang bertanya, like, why a good hospital? What makes it a good hospital, right? Yes, Dan hari ini terima kasih banyak ya Bu Nani dan Miss Jenny tadi sudah disampaikan ya, latest technology, berarti teknologi yang paling terkini dengan best doctors in the field, dokter-dokter pakar terbaik di bidangnya at affordable price. Yes, that's all in summary, yes. Beautiful dan internationally acclaimed ya, berarti bukan cuma kita yang berbicara, tapi the world ya, seluruh dunia. Of course, yes. Ya, that Beacon is something. Dan I think Bu, yang membuat Beacon ya dari yang tadi kami dengarkan, dan mungkin Nagai holders yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada boleh mengirim komentarnya di kolom chat ya, dan juga saya lihat ada beberapa. It's the heart, Bu. Ya, ini adalah hati dari Beacon Hospital sendiri, dari founder Madam Mary ya, dari Betul. itu memang Sebenarnya ada banyak lagi yang belum saya share. Seperti kita ada, waktu saya Nani baru mulai kerja itu ada ibu-ibu umurnya 75 tahun duduk di sebelah saya, Ibu Depola yang juga dari Indonesia. Saya sampaikan banyak, kenapa ibu 75 tahun ini kerja di sini. Rupanya Ibu Depola ini tugasnya untuk merawat pasien-pasien di kamar dan untuk berbicara dengan pasien dan juga untuk mendoakan untuk pasien. Ya. wow. Yes. Oke. Ya. Oke. Ya, dan setiap pasien baru, new case, kita punya patient education team yang siap membantu pasien dari awal pendaftaran, menemani waktu konsultasi dengan dokter sampai ke pasien untuk appointment berikutnya. Nah, terutama dengan tim Indonesia kita juga siap membantu pasien Indonesia. Iya. Dan mayoritas yang menyaksikan hari ini tentu sudah sejauh ini dari 7 negara ya Bu Nani, tapi memang mayoritas Indonesia. Ya, mayoritas di Indonesia, jadi Alright.
Jadi bagi Anda yang sedang menyaksikan, Anda sudah lihat ya, what Beacon Hospital is dan sebaik apa mereka dalam bidangnya. Ya, dan sekali lagi Bu Nani, it's about the heart ya, hati Yes. untuk menolong, hati untuk membantu, dan hati untuk benar-benar menyembuhkan Betul Ya. sekali Pak Dan. dari Ya. cancer ini. Wow, Ya. amazing. Thank you so much ya Yes. Bu Nani sudah berbagi. Terima kasih banyak. Sekarang para Sama-sama. stakeholder Ya, jadi lebih thank you. memahami dan mengenal sebenarnya Beacon itu apa dan apa yang membuat Beacon itu berbeda ya, sehingga seluruh dunia mengakui ya bahwa Beacon is one of the best cancer hospitals in the world. Yes. Ya. So many patient, banyak pasien dari Indonesia, banyak pasien dari luar negeri ataupun pasien dari Malaysia. Itu yang pernah ke Beacon, mereka akan share to the word of mouth. Yes. Makanya kita sekarang punya banyak pasien dari Indonesia dan dari luar negeri. Terima kasih. Ya. Betul sekali. Ya, dan sooner than this ya, kita juga akan kedatangan Nagayo holders Oh, welcome. ya untuk Oh, datang ke medical Beacon check-up. maybe for Jangan general takut. check up ya. Yes. Yang sudah sehat agar menjadi lebih sehat, Bu Nani. Sekali, Pak. Oke, baik. Oke, ya tadi kita sudah dengar tentang Beacon Hospital ya, dan juga kita sudah terima a lot of comments, Bu, di kolom chat ini. Banyak yang terharu mendengar ceritanya, banyak yang ingin datang, ingin mampir. Ada yang bilang, saya mau mampir untuk makan durian ya, saya nggak ngerti kenapa, tapi ya that's people ya. Tapi sekarang kita berbicara tentang Beacon dan Nagaya itu sendiri, Bu. Karena di sini biar Nagaya holders, dan mungkin nanti Bu Esther juga boleh ikut menambahkan ya. Yang saya dengar, karena ketika itu kan saya tidak ada di meeting itu, adanya Pak Yunias dan Pak Yohanes Chandra pada saat itu ya, as the CEO of Nagaya. Dan yang saya dengar, kerjasama ini bisa terjadi karena adanya kesamaan visi dan misi antara Beacon dan Nagaya. Nah, mungkin itu boleh diceritakan sedikit, Bu, seperti apa pertemuan dengan CEO dari Nagaya, sehingga kerjasama ini bisa terjadi. Maybe Bu Nani or Bu Esther would like to add? Ya, pertama kali saya kenal Nagaya dari Ibu Grace ya, waktu kita jumpa di Bali. Dan waktu itu saya share tentang Beacon. Dan Ibu Grace sepertinya kayak mendengarkan agak busuk gitu kan. But at the end of our conversation, she say, sebetulnya ini misi dan visinya Beacon itu kok sepertinya sama dengan visi misinya Nagaya. Saya tanya, emang visi misinya Nagaya itu apa gitu kan. Jadi sebetulnya kemudian beliau lebih cerita tentang Pak Yohanes dan Pak John ya, sebagai founder Nagaya, bahwa beliau juga punya visi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan it is exactly the same ya, exactly the same with our soul lah, with our mission. Jadi itu klik pertamanya. Jadi ketika sudah klik, dan lebih enak kan ngomongnya ya. Dan kemudian di Jakarta saya dengan Nani ketemu dengan Pak John, dengan Pak Yunias, dengan Pak siapa lagi waktu itu ya, ada lagi satu, dan juga mereka Dengan juga Pak datang. Luki. Pak Luki ya, oke. Dan Pak Yunias dengan Pak John juga datang ke seminar kami di Abalak, dan juga bertemu dengan Madam Mary ya Pak ya, ketemu langsung ya. Jadi di situ kita bisa bicara lebih lanjut, dan ya karena memang ada kesempatan itu kan istilahnya orang kan jodoh ya. Kalau emang sudah jodoh ya why not gitu kan, kita coba jalan bersama, dan siapa tahu kita karena punya visi yang sama, kita bisa memberikan impact yang lebih besar untuk semuanya. Itu awalnya. Mungkin Oke. Nani ada mau tambahin, Ibu Nani? Ya, silakan Bu Nani, mungkin ada yang mau ditambahkan. Dengan vision yang sama, itu we can make the impossible possible. Yes. Very true, very true. Ya, jadi ada kesamaan bagi Anda yang sedang mendengarkan ya, ada kesamaan visi dan misi. Ya, itulah kenapa kerjasama ini bisa terjadi, dan visi dan misi tersebut adalah membantu orang, membantu individu lain, ya, menjadikan mereka lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia. Ya, itulah kenapa kerjasama ini bisa terjadi.
Ya karena kalau kita hanya, ya of course ya kita bicara sebenarnya it's business, tapi kan ujung-ujungnya dengan hati kita yang kita mau membantu orang, impact yang bisa kita berikan beda. Betul ya, Bu Nani dan Bu Esther ya? Betul sekali. Dan saya juga yakin ya Ya, betul. sebelum tadi cerita yang kita dengarkan dari para pasien yang sembuh di Beacon ya, testimoni-testimoni tersebut itu bisa terjadi gara-gara hati untuk membantu itu sangat tinggi. Berarti Pak Yunias juga dengar testimoni Ibu Felicia waktu di Jakarta kalau tidak salah ya. Betul sekali Bu Nani, saya dengarkan. Itu Sama luar ya, biasa. sama seperti Betul. yang Nani bicara tadi ya Pak Yunias Betul. ya. Dan Tidak ada lebih, tidak ada kurang ya. bukan hanya saya, tapi juga Pak Yohanes Chandra ya, itu hadir waktu itu dan mendengarkan. Iya, karena beliau itu Ibu Felicia sendiri dia sudah betul-betul kita ketakutan ya, kita 70 hari di rumah sakit tapi belum dibuat tindakan apa-apa dan keadaan dia itu setiap hari itu tambah kritikal ya. Thanks God lah, kita sangat berterima kasih pada Tuhan dan pada semuanya dokter-dokter ya, dan terima kasih dari Felicia sekarang juga yang non-stop sharing dengan teman-teman jadinya ya. Ya. Nah itu mungkin nanti Pak Yunias boleh ceritakan ke saya secara pribadi ya Pak ya. Ya waktu itu mungkin Pak Yunias sempat agak nangis juga tuh kayaknya, ya Pak ya. Wow. Waduh. Ya memang, karena dari sesi awal waktu dengar apalagi presentasi Ibu Nani pun, saya rasa bukan cuma saya kali ya, tapi hampir seluruh holder yang mendengar, ya nagih holder yang hadir malam hari ini, pasti juga akan merasakan ada gimana ya, sesuatu yang mengharukan ya, karena saya pikir apa yang dilakukan oleh Beacon bukan hanya mau menjadi berkat ya, tapi juga menyelamatkan nyawa. Saya pikir itu mulia sekali. Betul sekali Pak Luar Yunias. Dengan sedikit apanya yang kita ada, kita bisa membantu dengan sebisa mungkin. Itu pasti akan biar hasilnya untuk seseorang yang kita bantu itu, biarpun menurut kita itu kecil, tapi menurut mereka itu betul-betul sangat besar. Ya, Ya. Dan sebenarnya yang paling utama di sini adalah hope. iya betul. Yaitu adalah harapan. Iya, harapan. Harapan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang seperti tadi saya bilang, kita berhasil ada satu pasien yang kanker paru-paru dengan sampai sekarang survivalnya itu paling tinggi ya, itu ada satu case dari Makassar. Dia sudah dimasukkan di ICU, sudah betul-betul dokter sudah kasih tahu keluarganya tinggal tunggu waktu, maksudnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, dan itu betul-betul keluarganya ambil resiko untuk keluarkan dari rumah sakit di Makassar sampai mesti tanda tangan karena waktu itu badannya bapak ini juga sudah betul-betul lumayan ada kaku ya, dan pakai baju aja susah, waktu mau dipindahkan aja perlu 6 orang untuk angkat bapak, dan ibu ini juga bisa mendoakan dibuka jalan dan ditujukan kemana bisa dibawa suaminya ini, dan memang ada mungkin bantuan dari Tuhan ya. Ke Beacon, dan waktu tiba di Beacon yang saya terkejut waktu ibu ini sharing, kata dokter kita waktu tiba di ICU, maksudnya tiba di ANE, itu kalau dia terlambat setengah jam saja bapak ini sudah tidak akan tertolong lagi. Tapi sampai hari ini bapak ini sudah menghadiri pesta pernikahan anaknya, dan sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini kita juga betul-betul kalau bapak ini datang, kita satu tim pasti menyambutnya datang. Iya, itu kebahagiaan kita. Iya. Luar biasa. Dan that's second to none ya. Kita melihat. Jadi jangan sampai hilang harapan. Although it's a final hope that you have, don't ever let it go. Yes, don't give up. Jadi jangan hilang harapan walaupun Anda punya segelintir harapan yang Betul. tersisa, itu Betul. ikuti dan lakukan. Karena harapanlah yang akan bisa menyembuhkan Anda ya, dan luar biasanya adalah itulah yang dilakukan oleh Beacon. Iya. Dan So kita touching Bu. Dan kita dengan sharing informasi aja, sedikit aja yang kita bagi, sharing information. Tapi Ya. bagi yang sakit itu luar biasa. Ya, Betul sekali. ya, Betul sekali. Ya Beacon menjadi seperti namanya ya Bu ya, Beacon itu adalah mercusuar ya, berarti Wah, makin lighthouse. pintar ya Pak Dani ya, udah basah ini. Actually fulfilling that. Ya luar biasa ya, memberikan harapan, cahaya. Betul, itu yang dinamakan oleh
pemiliknya rumah sakit dengan harapan menyinari semuanya dari kegelapan. Luar Ya. luar biasa. Ya sama seperti Nagaya Bu yang datang dari bahasa Kylie Indonesia tuh artinya cantik. Ya, jadi Ya. ada kesamaan lah di sana. Betul. Iya, Pak Oke. Dani. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nani dan Bu Esther. Tadi kita sudah dengar ya tentang Beacon Hospital itu sendiri. Bagaimana komentar Anda, Nagai Holder? Luar biasa. Ya, Bu, saya kalau misalkan Ibu bisa lihat ya kolom komentar yang ada sekarang. Wah, ini luar biasa, banyak sekali yang terharu. Sudah banyak yang bahkan bertanya, ya, Bu Esther dan Miss Jenny dan Bu Nani, kalau misalkan saya ingin datang ke sana, ingin general check up seperti apa. Dan bagi Nagai Holder, bagi Anda yang sedang menyaksikan dan calon Nagai Holder, Anda harus bersyukur. Bersyukurlah hari ini Anda menjadi Nagai Holder karena Anda bisa mendapatkan sebuah benefit khusus. Ya, akses yang sebenarnya belum bisa diterima oleh individu lain karena Anda Nagai Holder, Anda bisa dapatkan dari rumah sakit Beacon Hospital yang luar biasa ini. Ya, dan itu yang pasti Anda sudah nggak bisa sabar lagi ya. Anda menunggu-nunggu untuk itu, betul? Betul? Oke, langsung kita masuk saja ke sesi tersebut ya. Kita akan langsung sebenarnya tanyakan dengan kita juga ada Pak Yunias di sini ya sebagai Business Development Manager untuk Indonesia. Mungkin Bu Esther atau Bu Nani dan Pak Yunias mungkin boleh dijelaskan sedikit. Bagi Nagai Holder yang hadir hari ini atau yang belum hadir, karena ini nanti sesi akan direkam ya. Sebenarnya apa benefit lebih yang bisa diterima, dan nanti prosedurnya mungkin juga bisa kita bahas sedikit ya, seperti apa. Silakan. Ya, baik. Sekali lagi salam kenal, saya Esther Liliana dari Beacon Hospital sebagai marketing manager di sini. Saya juga orang Indonesia, saya dari Semarang ya, jadi Wong Jowo di sini. Mungkin dari yang Wah, jadi kita Jawa banyak kan? dari Semarang, Bu. Oh ya, Semarang juga ya. Waduh, oh dari Semarang. Oke. Yang orang Jawa banyak nggak di sini? Banyak orang Jawa di sini? Mbak Sumiatin yang saya lihat nih. Halo. Ya. Oke, semuanya. Oke, sekarang saya akan masuk mengenai benefit untuk Nagaya Holder di sini. Jadi, to the point saja. Oh, ini angkat tangan banyak sekali nih. Ya, oke. Tidak apa. Nanti bisa ditanyakan setelah ini. Untuk setiap Nagaya Holder yang datang ke Beacon Hospital, baik untuk medical check-up atau untuk melakukan perawatan yang lain, itu akan ada mendapatkan cashback ya untuk setiap member yang datang ke Beacon Hospital. Cashbacknya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Yunias. Tapi sebelum itu, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tadi yang disebutkan oleh Miss Jenny tentang early detection. Ya, jadi kita tuh selalu emphasize tentang early detection. Karena apa? Kalau misalnya Anda check up nih, banyak kan mungkin yang sudah banyak annual check up tiap tahun. Itu kalau gula darah atau kolesterol, itu biasanya kan langsung ketahuan ya. Oh, kolesterol ibu tinggi nih, bapak tinggi nih. Oh, udah pusing-pusing nih atau gula darahnya udah tinggi nih gitu kan. Itu dari awal aja langsung ketahuan. Dan langsung dikasih obat atau mungkin langsung dengan treatment apa gitu ya. Tapi saya lihat tuh banyak sekali yang tidak melakukan check up untuk cancer. Benar nggak? Kebanyakan gula darah atau kolesterol, asam urat. Tapi untuk cancer itu jarang. Padahal kalau ini kita bicara fakta ya, saya bukan pengen nakut-nakutin atau enggak, tapi kita fakta. Kalau orang terkena cancer sudah ada simptom, misalnya sudah ada benjolan, sudah ada luka, sudah mungkin buang air besar ada darahnya gitu ya, itu sudah tahapnya sudah terlambat, mungkin sudah stage 3 atau 4. Dan kalau sudah stage 3 atau 4 itu lebih susah untuk dikontrol. Jadi kalau biasanya stage 1 atau stage 2 itu biasanya hampir tidak ada simptom. Saya di sini sering ketemu pasien gitu kan, jadi mereka bilang saya nih nggak tahu kalau kena cancer, saya cuma kayaknya sakit pinggang doang nih gitu kan. Ketika diperiksa kok ternyata udah stage 4 ya, udah stadium 4. Itu kita kan juga jadi ikut sedih gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus yang anak muda menemani orang tuanya untuk check up di sini. Paket medical check up lah yang biasa.
orang tuanya mungkin umur 60-an, dua-duanya clear, bersih. Tapi anak muda ini umur 20-an, ternyata udah ada stage 1. Untung langsung ketahuan. Jadi kalau baru stage 1, tadi yang seperti Ibu Nani sharing, itu tingkat kesembuhannya bisa 100%. It's very easy to control. Jadi, saya mau share tentang pentingnya medical check-up untuk cancer. Sekarang saya minta izin untuk share screen. Oke, bisa lihat ya. Ini adalah paket-paket check-up yang kita punya di Beacon. Untuk Eye Essential, ya jadi untuk Eye Essential ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, kita ada cancer screening yang cukup lengkap. Yang untuk male itu kan untuk yang cancer hati, cancer usus, untuk yang hidung, untuk pankreas, prostat, dan juga di ultrasound untuk abdomen dan pelvis. Jadi akan dilihat apakah ada satu gumpalan atau benda yang aneh gitu ya di dalam perut Bapak Ibu. Dan untuk yang wanita termasuk dengan pap smear, mammogram gitu kan ya. Jadi ini cukup lengkap, sangat lengkap. Dan harganya juga sangat terjangkau. Dalam ringgit Malaysia nih ya. Kalau yang laki-laki pria 1999 itu sekitar berapa kalau sekarang? 7 jutaan ya mungkin ya kalau dirupiahkan ya. Yang female juga. Nah, kemudian kalau yang mau lebih lengkap lagi, kita ada yang namanya Eye Advance. Ya, ini juga untuk kansernya juga lengkap dan termasuk untuk hati, jantung, MSCT, untuk dicek skor penumpukan kalsium yang di jantung. Itu. Dan jadi ada tes untuk vitamin D. Sekarang itu, apalagi setelah zaman COVID, orang sangat aware tentang kadar vitamin D di dalam tubuh. Kita baru sadarkan pentingnya vitamin D ya. Ini termasuk apakah vitamin D kita tuh cukup atau enggak. Oke? Nah, untuk malam ini ya, jadi selain cashback, kita tuh sudah sangat eager untuk menjalin kerjasama dengan keluarga Naga ya. Kita akan berikan paket spesial nih Pak. Paket spesialnya, oke, exclusive offers ya. Apa itu? Buy one, free one. Buy one, free one. Wah, oke. Jadi untuk setiap pembelian paket Eye Essential atau Eye Advance, gratis satu paket Eye Essential. Senilai, tadi dilihat harganya adalah senilai 7 juta rupiah. Atau bahkan lebih. Ya, jadi dengan ini, kami memang kita mendorong Bapak Ibu di sini untuk lakukan paket, untuk lakukan check-up kesehatan, terutama untuk kansernya. Karena memang harganya sangat terjangkau. Bapak Ibu mungkin boleh bandingkan dengan rumah sakit yang lain. Dengan kelengkapan seperti yang di paket kami, termasuk untuk kansernya. Oke? Baik, jadi itu, dan berupa cashback-nya itu nanti akan dijelaskan lagi oleh Bapak Yunias. Mungkin saya kembalikan Bapak Yunias. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Pak Dani. Kita mendapatkan special offer malam hari ini. Sangat honored, Pak. Sangat. Gimana perasaan Anda, para Naga holder? Luar biasa ya. Saya setuju, Bu Esther, ya. Banyak dari bahkan saudara saya sendiri ya. Ya. Ketika berbicara tentang general check-up, itu tadi what Miss Jenny said itu benar sekali. Dari India, dari negara manapun, kalau medical tourism pasti ke Malaysia. Saya suka bingung kenapa, ya. Tapi tadi setelah dijelaskan memang luar biasa. Tapi ya memang mereka jarang yang meriksa untuk cancer, kebanyakan ya gula darah ya. Atau apa namanya penyakit-penyakit lainnya ya. Ini satu Dan lagi nih Pak. Ya. Sorry, Ya. untuk yang di paket advance, yang advance tadi, Ya. termasuk untuk cek untuk cancer, marker untuk paru-paru. Oh itu Ya, itu included ya, sudah ya. karena memang di Indonesia Dalam tuh paket kanker advance, paru-paru termasuk yang tertinggi kasusnya. Ya, sangat penting. Oke, jadi kita menekankan early detection Betul, ya, Bu, ya di betul. sini. Ya. Jadi kita early prevention, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik diobati di tahap awal daripada di tahap yang sudah Exactly, terlambat. terutama kanker. Setuju Bu, karena tadi kita mendapatkan satu chat ya Pak Yunias juga ya, dan Bu Nani dan Miss Jenny itu
ada salah satu holder kita yang mengatakan dulu beliau pernah membawa istrinya itu stadium 3B tapi sudah tidak bisa tertolong. Ya. Jadi beliau kalau tadinya mendapatkan informasi ini dari awal, mungkin ya, istrinya masih bisa tertolong, tapi ya ini bisa jadi berkat. Informasi ini bisa jadi berkat bagi orang lain agar hal yang sama tidak. Jadi so honored, terima kasih banyak Bu Esther, Bu Nani dan pihak Beacon ya untuk offer ini. Nah, dan jadi bagaimana nih Pak? Iya. Kita what's the next step nih bagi para naga holder nih? Oke, jadi sebelum kita bicara step berikutnya untuk teman-teman bisa mengakses layanan Beacon seperti apa sebagai tentunya harus bisa menunjukkan ya bahwa benar Anda semua adalah naga holder, karena tadi sudah ada special offer ya, ada buy one get one. Ya, ini luar biasa karena sebelumnya juga belum ada informasi ya dari Surprise, Pak. ya ini surprise Dan ya, jadi ini teman-teman. betul-betul cuma untuk Nagaya holder. Nah, ini Eksklusif. dia. Anda Iya. naga holder, Yes, terima kasih betul. kepada pihak Beacon Eksklusif ya. ini, betul. Betul-betul Ya. surprise ya buat kita Iya. semua. Terima kasih Bu Nani, terima kasih Bu Esther ya. Dan tentunya mungkin ada beberapa pertanyaan ya, karena ini juga baru disampaikan atau diumumkan malam hari ini tentang beberapa teknisnya ya. Tapi saya mau sampaikan selain tadi ada penawaran khusus eksklusif buat kita ya, keluarga Nagaya di seluruh dunia, bukan cuma hanya di Indonesia. Ada satu lagi benefit yang akan diterima Mbak Dani oleh Nagaya holder ya, yaitu dalam bentuk cashback. Nah, cashbacknya ini sampai dengan 10% ya. Jadi ini yang harus dicatat, bukan sama dengan ya, tapi sampai dengan, up to ya. Jadi up to-nya seperti apa tentu nanti itu sesuai dengan treatment yang akan dijalani, karena tentunya untuk masing-masing treatment itu mungkin ada beberapa kebijakan tertentu ya yang tidak bisa dipastikan bahwa ini pasti akan mendapatkan diskon sekian ya. Tetapi teman-teman percayalah bahwa Anda sudah mendapatkan harga murah ya dibandingkan dengan kalau Anda mungkin berobat di rumah sakit yang lain ya. Tapi setelah itu Anda masih mendapatkan cashback sampai dengan 10%. Nah, ini sesuatu yang luar biasa yang saya bisa pastikan bahwa di luar Nagaya itu tidak akan mendapatkan ya. Nah, nanti seperti apa mekanisme untuk mendapatkan cashback-nya setelah ini kita akan jelaskan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunias, terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Nani, terima kasih Miss Jenny. Jadi tadi kita sebenarnya ini juga surprise untuk kami ya. Tadi yang diberikan special offer yang diberikan oleh Bu Esther ini yang buy one get one ya untuk one essential atau satu advance. Itu surprise juga buat kami karena bukan cuma Anda yang terkejut ya. Jadi dan juga ada tambahan cashback ya, cashback bagi para Nagaya holder yang tentunya tidak bisa diterima oleh holder lainnya. Ya, jadi bagi Anda Nagaya holder nanti Anda akan menerima special benefit tersebut. Nah mungkin nanti bagaimana Pak, akan kita explain lebih detail kan mengenai prosesnya atau nanti akan menyusul? Sebentar kita akan langsung explain aja. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih kepada Bu Nani atau Bu Esther ya. Ini kan buy one get one. Nah, katakan saja apakah itu berarti mereka harus datang langsung ya? Jadi ini kan couple ya ceritanya ya, atau mau bawa teman atau siapa lah, mungkin orang tua, bapak sama anak atau pokoknya pasangan lah. Nah, seandainya katakan saja mereka baru bisa datang ya satu orang, apakah mungkin yang satu orang ini nanti menyusul atau harus sekaligus di waktu yang sama? Oke, sebelumnya mungkin saya akan jelaskan bahwa memang paket ini sangat spesial dan berlaku sampai 31 Mei 2023. Ya, jadi misalnya memang Bapak Ibu mau datang sama-sama, kita harapkan sama-sama ya, karena kan lebih enak. Mungkin apalagi untuk suami istri memang kami dorong untuk sama-sama, so you can know each other the condition. Tapi kalau memang mau datang dulu yang satu, saya rasa nggak apa-apa mungkin ya Nani ya.
selama sepanjang sebelum 31 Mei 2023. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Jadi kalau yang sudah daftar, kita cuma yang terima yang sudah daftar ya, yang sebelum tanggal 31 Mei. Jadi kalau umpamanya nggak bisa datang, tapi udah kasih tahu ke Nagaya ya, dan mentornya Nagaya juga. Mungkin Jenny, we can give this as exclusive Jenny ya. What you think, Jenny? No problem, because I think when we actually customize this package, we actually have this package selling in Malaysia. We offer to a lot of others, as what Esther mentioned just now. This is exclusive offers that we actually offers to all the Nagaya holders. All right. So as long as they come, for example, even today you registered, you want to actually pre-book your package. As long as they come before 31st of May, no problem. Maybe example, one of them coming next week. Maybe the parents, they want to bring them next month, bulan March or bulan April, we have no problem. As long as they come before 31st of May, we will extend to all the Nagaya holders. Oke, clear. Thank you. Ya. Jenny, ya. Oke, Berarti jadi wah ini luar selalu biasa. sebelum tanggal 31 Tanggal 31 boleh datang terpisah. Iya. Dan terima kasih sekali lagi, thank you Miss Jenny, thank you Bu Nani, thank you Bu Esther. Ini hanya untuk Anda Nagaya holder ya. Exclusively for you. Iya. Jadi Dan mungkin untuk kelihatannya- pendaftaran, ya untuk pendaftaran mungkin kita akan melalui Nagaya juga, nanti mungkin akan dibicarakan internally. Tapi kita akan terima pendaftarannya melalui Nagaya. Ya. Oke, baik ya. Jadi kelihatannya ini sudah banyak teman-teman yang akan menyiapkan nih waktunya sebelum tanggal 31 Mei 2023. Yes, please ya, come. Esther. Oke, nanti kita akan lebih lanjut, kita akan follow up. Ya. Yep. Baik. Mungkin kita langsung masuk secara teknis seperti apa ya, Pak Dani? Teman-teman holder yang ingin mengakses layanan ini, ya, saya akan coba share screen juga. Nah. Terlihat ya, Pak Dani? Terlihat Pak. Oke. Ya, jadi teman-teman, ya ini adalah kolaborasi Beacon Hospital dengan Nagaya. Nah, untuk Anda yang ingin mengakses, ya nanti Anda bisa masuk ke menu utilities. Ini adalah menu yang baru disiapkan, ya, yang Anda bisa dapatkan nanti di Nagaya Wallet Anda. Jadi di aplikasi, ya di apps, ya. Untuk saat ini memang Anda harus menunggu karena versi update terbaru, ya mungkin beberapa hari ke depan Anda sudah bisa akses. Tapi nanti akan tunjukkan kira-kira seperti apa, ya modelnya atau bentuknya. Ya, jadi ini menu utilities, tinggal Anda nanti pilih, ya ada icon yang Anda bisa klik, itu Beacon Hospital. Nah, ada beberapa hal, ya ini adalah cara Anda bisa mengakses. Yang pertama, Anda harus mengaktifasi dulu e-card-nya. Jadi dalam bentuk electronic card, ya. Dan untuk Anda bisa mengaktifasi e-card, Anda sudah pernah, ini syarat pertama, sudah pernah melakukan purchase minimal 10 Nagaya. Ya, jadi kalau Anda belum pernah sebelumnya melakukan purchase 10 Nagaya, maka fasilitas ini belum bisa Anda akses, ya. Nah, kemudian Nagaya Wallet Balance itu minimal harus ada 10 Nagaya. Jadi selain pernah melakukan purchase, jadi tidak berlaku peer-to-peer maksudnya ya, purchase 10 Nagaya, di Nagaya Wallet Balance itu minimal juga harus ada 10 Nagaya. Ya, dan sudah menyelesaikan KYC. Karena ini nanti berhubungan atau berkaitan dengan sinkronisasi data pasport Anda ketika nanti Anda datang, ya, ke Beacon. Oke, kemudian yang kedua,
Ya, setelah Anda aktivasi, berhasil mengaktifasi e-card, Anda harus melakukan registrasi. Ya, jika ingin nanti datang ke Beacon, ya, Anda nanti akan menerima atau lewat registrasi ini, ya, kami akan menerima notifikasi, ya, akan menerima notifikasi bahwa Anda sedang mendaftar, ya, untuk pergi ke Beacon. Nah, notifikasi itu pertama kali akan diterima oleh Nagaya, ya, untuk lalu setelah tervalidasi, ya, email registrasi Anda itu akan kami teruskan ke Beacon Hospital, ya, karena kami juga tidak mau Anda mungkin hanya sekedar mencoba atau main-main, ya, nanti semua email Anda, notifikasi pemesanan layanan itu sudah diterima oleh Beacon, tapi ternyata Anda cuma iseng, ya. Jadi ini cara kami dari Nagaya juga memfilter hanya holder yang memang membutuhkan layanan kesehatan, ya, di Beacon, yang nantinya akan diteruskan, ya, ke Beacon Hospital. Nah, ini mengenai cashback, ya. Jadi cashback Anda akan menerima sampai dengan 10% yang akan ditempatkan di USD wallet balance Anda itu maksimal 60 hari. Ya, jadi mohon menjadi perhatian bersama. Jadi setelah Anda berobat, Anda pulang, Anda bayar semuanya, ya, 100% dari total tagihan Anda harus selesaikan di Beacon. Nanti setelah itu, ya, dalam waktu 60 hari maksimal, ya, cashback itu akan kami tempatkan di USD wallet balance Anda, yang Anda bisa cairkan sewaktu-waktu, ya. Dan mungkin ada pertanyaan begini Pak Dhani, apakah ada sejumlah Nagaya yang harus dilepas, ya, atau diserahkan? Nah, untuk promosi atau kerjasama kolaborasi dengan Beacon, ya, teman-teman tidak dikenakan charge lain, ya. Jadi Anda silakan mengakses sebagai Nagaya holder sudah bisa menerima benefit ini tanpa harus menyerahkan sejumlah Nagaya, ya. Mungkin agak berbeda dengan kolaborasi kita kerjasama dengan beberapa perusahaan yang lain, ya, tapi untuk Beacon benar-benar Anda tidak perlu menyerahkan sejumlah Nagaya, ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat ini adalah tampilan baru dari Nagaya Wallet yang Anda bisa akses di Google Play, ya, Play Store, ya. Ini bukan Google, harusnya Google Play Store, ya, bukan Google Play ini harus. Ya, jadi Anda nanti bisa masuk ke Google Play Store, ya, lalu kemudian install. Dan untuk versi terbaru, update, ini nanti akan Anda bisa dapatkan dalam beberapa hari ke depan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian Anda tinggal masukkan username, password seperti biasa. Lalu tampilannya sudah berubah nih Pak Dhani. Lebih fresh, ya, lebih segar, ya. Tadi beberapa ada yang bilang katanya sudah lihat, Pak. Ya, sudah lihat bocoran dari videonya Pak Dhani itu sebenarnya, ya. Oke, nah ini teman-teman saya tampilkan dua layar yang berbeda. Kalau Anda perhatikan, ini hanya ada sejumlah 5 Nagaya saja yang tersedia di Nagaya Wallet, ya. Nah, Anda lihat untuk fitur utilities ini tidak bisa diakses, belum bisa diakses, ya, karena jumlah Nagayanya minimal 10 untuk Anda bisa masuk ke fitur ini, ya. Sementara yang di sebelah kanan, ya, ini ada 259 dan sudah pernah melakukan melakukan purchase, ya, minimal 10 Nagaya. Itu sebabnya utilitiesnya terbuka. Oke, nah setelah Anda klik yang ini, bagian ini, ya, kalau Anda klik, ini belum saya klik juga nih, ya, teman-teman, ya, sudah melakukan purchase minimal 10 Nagaya dan sudah KYC, Anda klik di sini, maka akan masuk ke halaman berikutnya, di mana Anda bisa klik logo dari Beacon Hospital, ya. Dan ketika Anda klik logo ini, ya, Anda klik, maka nanti Anda akan masuk ke halaman selanjutnya, di mana ini adalah elektronik card Anda, ya, kartu elektronik Anda.
yang nanti ketika Anda pergi ke Beacon, Anda cukup menunjukkan ini. Ya, Anda tunjukkan e-card ini bersama dengan paspor. Nah, Anda sudah akan bisa mengakses semua layanan dari rumah sakit Beacon. Ya. Nah, tanggal Anda berkunjung ke rumah sakit, Anda bisa tentukan. Tentu setelah nanti juga berkoordinasi dengan kami di manajemen ya. Lalu cantumkan nomor paspor Anda. Ya, jadi di sini nanti akan tertera nomor paspor seperti ini ya. Isi tanggal, nomor paspor, dan nah ya, jadi katakan saja mau pergi ke Beacon tanggal 14 Februari, ya, hari Valentine gitu ya. Kemudian Anda cantumkan paspornya, ya, ini cuma asal isi saja ya. Nanti paspor Anda nomornya akan tercantum di sini, akan terlihat di sini. Ya, dan appointment Anda itu sudah disimpan. Ya, dan Anda juga akan menerima email resmi dari Nagaya. Ya. Dan sekali lagi, ya, email Anda ini akan baru kami teruskan kepada pihak Beacon setelah mendapatkan kepastian konfirmasi bahwa Anda serius. Ya, Anda benar-benar melakukan registrasi ini karena Anda memang akan berangkat ke sana pada tanggal yang Anda tentukan. Oke, semoga jelas ya. Nanti jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, bisa menghubungi kami kapan saja. Pak Dhani, saya kira sudah cukup untuk informasi ini. Oke, terima kasih Pak Yunias. Gimana? Oke, clear? Bagi Anda yang menyaksikan, clear ya? Jadi, bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan special cashback dan special promotion untuk Nagaya Holder yang diberikan oleh Beacon tadi ya, Anda boleh, nanti akan aplikasi yang terbaru akan tersedia di Google Play Store yang bisa Anda download ya. Syaratnya adalah Anda pernah purchase minimal 10 Nagaya dan ada minimal 10 Nagaya yang tersedia di wallet balance Anda dan sudah melakukan KYC. Ya, setelah Anda sudah melengkapi kriteria tersebut, nanti Anda bisa mendapatkan fitur e-card di mana Anda bisa memilih tanggal Anda akan datang untuk visit ya kepada Beacon Hospital, dan Anda akan mendapatkan konfirmasi via email. Anda tinggal datang ke Beacon Hospital. Betul ya Pak Yunias ya? Seperti itu ya kurang lebih prosedurnya. Betul sekali. Oke, baik. Gimana Nagaya Holder? Semangat? Bermanfaat sesi hari ini? Luar biasa? Oke, baik. Oke, mungkin Bu Nani dan Bu Esther dan juga Pak Yunias dan Miss Jenny ya. Saya dengar di tanggal 15 atau 18 gitu ya, 15 sampai 18 Februari itu katanya akan ada acara health talk. Ya, acara health talk yang menghadirkan dokter ya, dokter dari Beacon Hospital untuk Nagaya Holder. Sekali lagi, bagi para Nagaya Holder ya, another special program. Mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu? Ya, betul sekali. Mungkin Bu Esther ya bisa menjelaskan kepada teman-teman holder, Nagaya Holder. Silakan. Ya, baik. Nah, ini. Jadi, tanggal 15 pada jam yang sama, kita akan memberikan satu webinar untuk spesial untuk Nagaya Holder yang akan langsung dipresentasikan oleh salah satu onkologis kami yang cantik dan tapi sangat handal, experience-nya luar biasa, yaitu Dr. Juniko. Ya, ini yang dari sebelah mana nih, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi tentang topiknya apa? Topiknya adalah tentang Modern Cancer Treatment 2023. Jadi di tahun ini 2023 tuh perawatan kanker itu apa aja gitu kan? Selama ini mungkin orang dengar kemo atau radioterapi atau mungkin operasi saja. Tapi sekarang dengan teknologi, dengan clinical research yang tadi Ibu Nani sudah ceritakan, kita ada banyak jalan lain untuk men-treat cancer. Apakah itu? Nah, tunggu tanggal mainnya pada tanggal 15 Februari 2023 jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke. Waduh, jadi penasaran nih ya para holder ya. Oh, ternyata tanggalnya sudah ada, tanggal 15 ya Bu Esther ya? Iya, betul. Oke, padahal ada saya di foto tersebut tapi saya belum tahu tanggalnya ya. Mohon maaf ya bagi Anda yang menyaksikan ya. Jadi tanggal 15 Februari tahun 2023 ya, kita akan kembali mengadakan sesi
bersama Beacon Hospital ya, kali ini bersama Ibu Esther dan Dr. Juni Kuyu Yen ya. Yaitu adalah konsultan clinical oncologist, di mana kita akan membahas mengenai pengobatan kanker modern. Jadi nggak cuma itu saja ya Bu Esther ya sebenarnya cara untuk menyembuhkan kanker, tapi ada beberapa cara-cara lain yang mungkin efektif. Dengan teknologi yang lebih modern, ya nanti akan diceritakan lebih lengkap lah oleh Dr. Juni. Ya, dan sekali lagi privilege bagi Anda Nagai Holder, undang sebanyak-banyaknya orang-orang yang Anda sayangi, keluarga, kerabat, rekan ya, karena Anda tidak tahu sesi ini bisa bermanfaat untuk siapa. Betul. Ya, siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari sesi ini. Ya, jadi catat tanggalnya 15 Februari 2023 jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mengadakan sesi bersama Beacon Hospital. Betul sekali. Dan Pak Dadi, tentunya yang boleh hadir di sini siapa saja. Jadi bukan hanya Nagaya Holders, tapi seluruh keluarga Anda, siapapun, bahkan tetangga ya. Apalagi jika kita mendengar, mungkin ada tetangga kita, atau kenalan kita, atau siapa sajalah kita kenal, mungkin mereka sedang terpapar dengan salah satu ya penyakit kanker. Nah, bisa diundang ya. Mungkin yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir, tapi bisa jadi ada keluarganya, ya mungkin anaknya, atau mungkin kerabatnya, atau siapa itu yang mau mendengarkan, mendapatkan informasi, ya. Dan semoga ini menjadi jawaban dari doa-doa mereka, ya selama ini, ya karena mungkin mereka sudah berusaha untuk berobat di mana, tapi dengan biaya yang sudah begitu besar mereka keluarkan, tapi ternyata belum mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Dan informasi ini tentu akan sangat-sangat ditunggu oleh mereka semua, ya. Dan teman-teman holder dimanapun ya, Anda bisa berbagi. Dan ingat ya, inilah waktu kita berbagi kasih, berbagi kebaikan ya, demi kesembuhan orang-orang yang kita sayang. Bisa menjadi harapan baru mungkin. Betul sekali. Betul, semua Nagaya Holder ambil kesempatan ini untuk tanyakan, ada pertanyaan apa yang perlu ditanyakan. Siapkan memang pertanyaan, tanyakan kepada Dr. Juni. Tidak perlu terbang sampai ke KL, naik pesawat habis waktu, antri lagi di depan klinik Dr. Juni. Jadi semuanya bisa live dengan Nagaya langsung. Ya. Dan jadi mereka bisa bertanya langsung ya pada sesi ini. Pasti bisa. Ya. Jadi siapkan pertanyaan Anda, pastikan Anda hadir, dan bagikan informasi ini kepada orang lain yang membutuhkan. Anda juga bisa menjadi beacon ya, bisa menjadi mercusuar, bisa menjadi terang bagi orang lain agar mereka bisa mendapatkan. Benar. Betul ya Bu Nani ya? Betul sekali. Ya. Oke, baik, luar biasa sekali sesi hari ini. Bagaimana para holder? Luar biasa, Beacon luar biasa ya. Oke, baik, tak terasa ya, Bu Jenny, Bu Nani, Bu Esther, kita sudah bersama. Tadi kita membahas tentang kenapa Malaysia itu menjadi destinasi favorit ya untuk medical tourism. Kemudian apa yang membuat Beacon berbeda dari rumah sakit lainnya ya, teknologi yang terkini, kemudian profesional dokter yang terbaik ya, kemudian dengan harga yang affordable, diakui seluruh dunia. Dan yang paling luar biasa adalah kita memberi dengan kasih ya, dan kita memberikan harapan baru bagi para pasien dan calon pasien. Dan juga tadi kita sudah mendengar ya, bagi para Nagai Holder apa manfaatnya yang bisa mereka terima, dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada pihak Beacon ya, sudah kiranya mau memberikan informasi. Dan nanti tanggal 15 kembali bagi Anda para Nagai Holder akan ada sesi khusus ya bagi Anda, agar Anda dan orang-orang yang Anda sayangi bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya ya, agar Anda juga bisa menjadi harapan bagi orang tersebut. Tapi Bu Nani, Bu Esther, Bu Jenny, sebelum kita tutup ternyata ada kejutan. Ya, ada sesuatu yang tidak kita harapkan. Ternyata ya, akan saya panggilkan dulu ke depannya orangnya ya. Oke. Ternyata bersama kita ada Pak CEO, yaitu Pak Yohanes. Wah. Ya. Pak
Pak Yohanes. yang kebetulan apa hadir. kabar? Selamat malam Pak Yohanes. Waduh, selamat malam, selamat malam. Hai, Pak Selamat malam, John. Miss Jenny. Apa khabar, Miss Pak? Nani, Hai, Miss Sister, Pak baik, Yohanes. baik. Hai. Waduh, mohon maaf, saya baru bisa bergabung tadi, mungkin 3/4 lah, udah berjalan 3/4 ya, karena baru habis meeting, tapi untung saya tidak melewatkan bagian yang paling menarik, yaitu special offer. Saya agak kaget tadi. Ya. karena special offer, jadi penawaran khusus yang sebelumnya dibicarakan itu nggak sampai segini-gininya loh. Ya. Special. Wow. Surprise, Untuk Nagaya. Ini benar-benar luar biasa ya, karena ya memang kanker ini bagi kebanyakan orang itu gimana ya, kayaknya mohon maaf ya, udah kayak kalau orang kena kanker itu mungkin kayak udah kayak divonis gitu ya. Betul. Jadi udah ini, tapi ternyata ya nggak begitu banget juga lah ya. Nah, mungkin saya ingin sharing sedikit ini, jujur saya ya mewakili juga manajemen ya, dan terutama untuk dari saya pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih ya kan, juga saya terhormat sebenarnya karena Nagaya diberikan kesempatan ya untuk bisa berkolaborasi dengan Beacon. Nah, pertama kali memang saya dengar informasi tentang Beacon ini, saya juga udah sering ke Malaysia, dulu juga bawa ibu saya ya berobat ke Malaysia, tapi saya belum pernah dengar tentang Beacon. Jadi waktu saya buka, yang pertama saya buka adalah Google Map, karena saya mau tahu di mana tempatnya, ya kan, seperti apa rumah sakitnya. Mohon maaf ya ibu-ibu, bapak, biasanya kan Nggak kita apa-apa, nggak apa-apa. kita Nggak apa-apa, iya, kita Mas. kalau dirujuk suatu rumah sakit, pasti yang kita lihat apa dulu, bentuknya kayak apa nih rumah sakitnya, Iya, betul nggak? betul. Nah, tapi begitu saya membaca review-reviewnya, wow, luar biasa. Luar biasa. Dan yang membuat saya penasaran adalah slogan dari Beacon Hospital, yaitu a good hospital. Pertama saya bilang, biasanya orang tulisnya the best hospital, ya kan? Tapi kenapa ini a good hospital? Karena orang selalu beranggapan best itu lebih baik daripada good, ya kan? Tapi akhirnya saya menangkap satu hal, begitu saya datang ke acara di Abalov ya, ternyata good-nya ini adalah baik, kebaikan. Nah, saya mungkin punya pengalaman pribadi ya, jadi orang tua saya juga pernah saya bawa ke dokter atau apa. Jujur kalau menurut saya mungkin obat atau teknologi atau metode mungkin semua hampir sama ya. Tapi yang membuat saya melihat di Beacon ini berbeda adalah apa? Bagaimana mereka mentreatment pasien-pasiennya, bagaimana mereka melayani pasien-pasiennya. Saya lihat bukan dianggap sebagai pasien loh, jujur loh, tapi dianggap sebagai keluarga. Kalau saya dengar ininya ya, dengar ceritanya, dengar kesaksiannya, dengar testimoninya, saya baca di review-reviewnya, ya kan, itu 2.000 loh reviewnya loh, nggak sedikit loh itu. Ya, itu saya melihat bahwa ada satu hal yang dilakukan Beacon ya, yang mungkin berbeda dari hospital lain, yaitu bagaimana staf-stafnya, bagaimana dokter-dokternya itu mentreatment atau memperlakukan seseorang yang datang ke situ. Saya melihat bukan sebagai seorang pasien, tapi sebagai seorang keluarga, ya. Dan saya merasakan sendiri bahwa sebenarnya pengobatan yang paling berguna itu adalah pengharapan. Kalau orang sudah tidak ada pengharapan, mau diapain juga, ya susah. Tapi kalau dari diri dia sendiri sudah bisa kita timbulkan pengharapan, sudah kita bisa timbulkan semangat ya, dan kita buat mereka itu happy, bahagia, ya kan, tidak merasa seperti di rumah sakit, ya kan. Nah,
saya dengar cerita, apalagi Madam Mary ya, sebagai pemilik rumah sakit, bela-belain untuk jengukin satu-satu, ya kan, datengin satu-satu, ngajak ngobrol, ya kan. Nah, itu buat saya luar biasa. Dan jujur pada waktu saya ketemu di Abalov ya, itu mungkin tadi ada dibilang ya bahwa visi misi Beacon ini kok mirip dengan visi misi Nagaya gitu ya. Saya melihat bahwa memang ada beberapa kemiripan. Yang pertama adalah ya Beacon ini mungkin di awal tidak dianggap, ya saya dengar kan ya, wah nggak ada dokter yang mau, nggak ada ini, nggak ada apa, terus ada musibah, ya kan, ada segala macam. Nah itu mungkin sama dengan yang kita alami juga di Nagaya, bahwa untuk berbuat sesuatu yang berbeda dibanding yang orang-orang lain buat, ya dibanding dengan yang lain buat, itu nggak mudah. Pasti ada banyak cemoohan, ada banyak bahkan kecurigaan, kok bisa bikin murah banget ya, ini jangan-jangan wah ini abal-abal nih, wah jangan. Tapi kalau saya lihat mesin-mesinnya wow loh. Dokter-dokternya juga wow loh, bukan dokter-dokter yang ya bukan dokter-dokter yang apa ya, yang istilahnya kemarin sore, tapi memang benar-benar memang gini, setelah orang mengerti apa yang kita buat, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita berikan, ya saya pun sendiri yakin bahwa nantinya mereka juga pun pasti akan mau untuk bergabung dengan kita, gitu dia. Nah jadi itu semacam kekuatan juga buat saya, karena kalau yang dulu, aku panggil Ci Esther ya, ya Iya, boleh. Ci Esther sama Cinani pernah cerita ya kan, bagaimana Madam Mary, bagaimana ini, wow, saya jujur ya, saya bisa merasakan lah apa perjuangan yang dilakukan oleh Madam Mary dan tim-timnya. Itu nggak gampang, ya nggak mudah, ya kan, apalagi di tahun-tahun awal, ya orang mungkin kalau ngelihat sekarang, wow, Beacon sudah wow, mau bangun gedung baru, ya kan, sudah wow, tapi apa yang dialami, ya kan, kalau dengar mungkin, saya nggak tahu deh tadi udah ceritain apa belum ya, tapi kalau dengar dari waktu itu kita dengar Pak Yunias dari Madam Mary sendiri langsung ya, wah udah begini, baru selesai begini tiba-tiba kena begini, baru selesai ini tiba-tiba ini. Iya, masih ya kan? ingat ya Pak ya. Wah, saya ingat banget gitu loh. Karena persis apa yang kita di Nagaya pun alami. Betul-betul nggak gampang. Betul. Tapi satu hal yang saya yakin yang membuat Madam Mary itu tidak berhenti adalah bahwa dia melakukan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Betul. Ya, jadi bukan cuma untuk semata-mata keuntungan, ya kan, atau ya pasti bisnis itu harus untung. Kenapa? Karena ya dari keuntungan itulah kita bisa memberikan, bisa sharing kepada orang lain. Makanya Beacon pun saya lihat kan ya bisa kasih paket murah atau apa, ya itu kan harus ada untung, kalau nggak gimana gitu loh, ya kan. Nah jadi saya mewakili manajemen Nagaya Teknologis ya, dan terutama diri saya sendiri, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Beacon Hospital untuk bisa berkolaborasi dengan Nagaya, sehingga nantinya ke depannya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih baik kepada semua Nagaya holder, semua keluarga besar Nagaya. Dan ya saya harap teman-teman di sini ya bisa menyebarkan informasi ini, terutama untuk yang tanggal 15 ya. Kenapa? Karena jujur saya pun kalau misalkan ada lagi nih acara itu, saya pasti akan dengerin. Kayak Abalov itu nggak ada yang pulang ya, itu waduh, sampai dokternya mungkin nggak telat waktu itu ya, mudah-mudahan dia nggak telat pulang Ya, untung masih aman sampai di KL. masih aman ya. Ya. Hampir Karena terlambat. Iya, karena saya lihat waduh, ya silakan yang mau konsultasi ngantri gitu kan. Buset, saya turun ke bawah Pak Yunus, buset Pak, udah ngantrinya panjang banget. Ya, jadi ya sih kita sih nggak ngarepin
ya kan, sampai terkena cancer. Tapi ya itu semua ada kemungkinannya, ya. Makanya saya juga sangat senang tadi Beacon Hospital bisa memberikan special offer tadi yang buy one get one, ya. Itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena biasanya juga orang tidak mau untuk melakukan screening di awal, itu mungkin juga karena biayanya, ya. Nah, kebanyakan kan mereka ya kalau sudah terkena cancer, ya mau tidak mau. Ya. Nah, tapi saya sangat-sangat berterima kasih, walaupun sebenarnya kalau saya cek-cek ya sebenarnya ya, tanpa buy one get one pun sebenarnya Beacon very kompetitif. Ya, Yes. sangat-sangat menarik juga sih. Tapi ya saya terima kasih sekali untuk Beacon Hospital, untuk Miss Jenny, Miss Nani, Miss Esther ya, untuk kesempatan ini. Dan tolong sampaikan rasa terima kasih saya ini juga kepada Madam Mary. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yohanes, sudah betul-betul sepertinya dari ceritanya Pak Yohanes itu, Pak Yohanes bisa ikut merasakan kita yang memberikan pelayanan kepada pasien dan juga misinya Madam Mary sendiri. Ya. Betul-betul terasa dari ceritanya Pak Yohanes. Terasa. Akan saya sampaikan. Ya. Terasa banget, Bu. Terasa banget. Terasa banget ya. Terus tadi Terasa waktu banget. Pak Yohanes bilang, Madam Mary sampai sendiri punya waktu pergi berkunjung ke kamar-kamar pasien, ya. Dan itu yang juga menyebabkan Madam Mary sampai karena pasien makanannya dijaga, maka makanannya untuk inpatient kita di ward itu dengan organik dan juga ayam peliharaan kita sendiri. Itu betul-betul satu yang orang nggak akan terpikirkan Madam Mary itu akan membuat sampai segitu jauh ke seorang pasien gitu. Tapi beliau itu betul-betul go extra mile for Yes. the Seperti patient. hati seorang Yes. ibu ke anak-anaknya. Iya. Ya itu aja dengan memberikan tempat tinggal yang membantu untuk menyediakan tempat tinggal gratis. Betul. Itu Iya. artinya juga sudah sudah mengurangi beban pikiran sebenarnya. Iya. Karena ya kita mendampingi pasien ya kan, pasti kalut, pasti wah nggak tahu mesti ngapain. Nah tapi Iya. bahkan saya pernah dengar dulu cerita sampai dicariin waktu dulu belum ada ya, sampai dicariin di mana sampai ini ya kan. Waduh, itu ya itu makanya saya bilang buat saya pribadi apa yang menyentuh saya adalah bagaimana Beacon ini mentreatment. Jadi bagaimana Beacon ini memperlakukan orang yang datang ke Beacon. Kalau saya lihat bukan sebagai seorang pasien, tapi sebagai seorang keluarga. Iya, seperti Bapak Yohanes yang sudah membaca dari Google review kita, itu memang semuanya adalah testimoni dari pasien secara langsung. Ya, jadi mungkin yang lainnya bisa ke Google review kita untuk membaca. Pasti banyak yang disebutkan tentang cinta staf, dokter yang melayani dengan hati, staf yang melayani dengan hati. Itu yang betul-betul kita mau merasakan, kasih untuk pasien rasakan waktu pengawatan di Beacon. Ya, seperti Satu-satunya satu-satunya review yang jelek, Bu. Ya, selalu satu hal kalau saya baca ya, selalu satu hal, yaitu kalau ngantri dokter lama. Itu Kalau buat saya pribadi itu artinya apa? Dokternya sabar, dokternya benar-benar mendengarkan, benar-benar menjelaskan, ya. Jadi kalau Untuk buat saya pasien pribadi baru, sih, pasien ya. baru, satu case baru itu bisa pakai 45 menit dengan dokter. Betul. Ya. Betul. Nah, ya kan kita juga nggak mau ya pergi ke dokter terus tiba-tiba dokternya kayak pakai bel gitu ya, 5 menit keluar gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau saya melihat dari positifnya adalah bahwa dokter-dokter di Beacon itu ya mereka memang benar-benar memberikan yang terbaik sampai benar-benar ada rasa puas, sampai ada rasa tenang ya, terutama tenang ya, nyaman ya, bahwa mereka itu ditangani oleh benar-benar spesialis, benar-benar orang yang paham tentang apa yang mereka lakukan. Itu sih Jadi kalau menurut kita saya ya. percaya kita itu di tangan yang tepat ya. Betul. Dan Betul. selain itu emotionally heal, kita dijaga oleh orang-orang yang merasa kita itu seperti bagian dari keluarga. Betul. Ya, iya. Betul. Ini saya ada dapat chat juga dari beberapa chat langsung ke saya ya. Jadi biarpun ada rasa takut untuk datang, maju aja datang ke Beacon ya. Kalaupun ada kekurangan dana apapun apa,
untuk bisa bicarakan dengan Nagaya juga langsung. Dan kalau saat nanti sudah ceknya di sini hilang, bisa bicara dengan Nagaya bisa sampaikan kepada kita juga. Ya, jadi jangan takut untuk datang ke Bapak. Ya. Amazing. Amazing. Luar biasa. Terima kasih pihak Beacon, terima kasih Pak Yohanes juga sudah hadir hari ini. Ya, Bu Nani, Miss Jenny, Bu Esther ya. Tadi Anda sebagai Nagaya holder sudah dengar langsung ya. Dengar langsung pembicaraannya dan Anda pasti bisa rasakan, betul? Ya, apa yang diberikan dari hati pasti akan sampai ke hati. Ya, dan kami sangat berharap sesi hari ini bermanfaat untuk Anda, kerjasama ini bermanfaat untuk Anda, Nagaya holder dimanapun Anda berada. Dan marilah kita menjadi beacon, ya, kita menjadi mercusuar, kita menjadi terang bagi orang lain, bagi mereka yang membutuhkan. Miss Jenny, Bu Nani, Miss Esther, Pak Yunias, Pak Yohanes, mungkin kita foto bareng dulu Pak. Ya, sebelum kita nanti akan ada foto bareng rame-rame ya bersama para holder. Oke?